Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua berada dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Hari ini kita mau ngebahas nih tips rawatan ikan cupang harian versinya Betafish Padang atau Beta Project. Tapi sebelum dimulai, boleh bantu di subscribe dulu ya channelnya, biar kita yang bikin konten lebih semangat untuk ngasih konten-konten yang lebih berkualitas. Oke. Nah, ini nih. Langsung ya. Kan kalian udah lihat tuh dari awal tadi. Ini nih video setup air untuk ikan-ikan cupang yang ada di tempat saya nih. Kalau yang biasa ke rumah pasti udah nggak heran, rata-rata tuh airnya pada biru semua. Yang pakai ketapang cuma dikit, itu pun biasanya yang dipakein ketapang untuk ikan-ikan yang baru naik ke botol dari lubukan, jadi gitu teman-teman. Nah, kalau kita bicara rawatan harian ya, sebenarnya kalau miara ikan cupang ini hampir sama kayak miara ikan-ikan yang lain. Nah, kalau saya pribadi prinsipnya itu miara ikan cupang yaitu kita miara kualitas air. Kalau kita nggak pengen ikan kita sakit-sakitan, kita harus jaga kualitas airnya. Seperti itu teman-teman. Gimana sih cara kita jaga kualitas air, Bang? Kayak gitu kan. Biasanya tuh ada yang nanya, nggak biasanya sih, emang ada beberapa DM yang masuk juga ke Instagram, makanya tuh saya bikin konten ini. Terus sama teman-teman yang sering datang ke rumah itu kan selalu komen gitu kan, nanya, Bang, kok Abang nggak pernah pakai ketapang sih, kok airnya pakai air biru terus sih. Nah kayak gitu. Nah di sini di video inilah saya jelasin gitu ya. Jadi yang saya pakai ini nggak cuma sekedar bleach atau methylene blue ya teman-teman ya. Dan ini yang air biru ini saya pakein itu ke semua ikan-ikan yang dewasa, tapi nggak ding, dari lubukan udah ada juga kok saya pakein tuh, mulai dari yang umur 1 bulan atau 3 minggu. Di lubukan 3 minggu itu udah, kalau udah kelar sifon itu saya ganti pakai ini, pakai ramuan yang biru-biru ini, biar apa ya, biar lebih fresh aja dilihatnya gitu. Soalnya kalau saya pribadi agak kurang suka pakai daun ketapang, karena menurut saya tuh daun ketapang itu bikin warna kayak coklat gitu tuh, kayak aduh sayang, ikan cupangnya nggak kelihatan warna-warnanya. Ya walaupun sebenarnya manfaatnya si daun ketapang itu bagus gitu ya, untuk memberikan atau meningkatkan kualitas air, tapi ya gitu, karena saya males nih pakai yang warna-warna coklat, biar ikannya lebih kelihatan, ya saya nyari solusinya apa gitu ya, biar si ikan-ikan ini kualitas airnya bisa terjaga dan bagus tanpa memakai daun ketapang gitu. Jadi akhirnya saya ketemu nih yang namanya SCF, ada namanya SCF. Nah itu tuh isinya tuh kompleks, lengkap gitu loh. Di dalamnya itu ada kombinasi campuran dari methylene blue, terus ada garam, ada enrofloxacin, terus ada apa lagi itu, mangan, ada H2O2, ada copper sulfat, ada kalium permanganat. Lengkap banget. Kalau kalian apa ya, pengen tahu gitu kan apa sih fungsi masing-masing dari kandungan di dalam SCF itu, nanti deh ya, sekalian nanti di bawah di bagian deskripsi juga bakal ditunjukin tuh di mana tempat belinya. Terus nanti kalian bisa langsung konsultasi aja gitu, tanya-tanya ke orangnya atau gimana lah gitu. Nah kalau di sini lanjut lagi nih, kalau untuk saya sendiri itu karena settingan airnya pakai SCF ini, ya udah biasanya untuk setiap 1 liter itu kita cuma pakai 3 tetes.
habis gitu nggak lupa pakai garam ikan. Nah nih itu dia, itu tuh botolnya tuh sekarang kayak gitu tuh, SCF ya kan. Dan garam ikan jangan lupa, garam ikan tuh biasanya saya ngasihnya cuma seujung sendok kecil untuk setiap 1 liter. Jadi perkelipatan gitu ya, kalau airnya 1 liter satu ujung sendok, terus kalau airnya 2 liter berarti 2, kayak gitu. Nah itu di sebelah SCF tuh kan kalian bisa lihat tuh ada itu ekstra ketapang. Kan saya udah bilang tadi ya, jelasin di awal bahwa saya tuh sebenarnya malas pakai daun ketapang karena bikin apa ya, kayak di dalam tuh jadi kayak berlendir kalau ketapangnya itu udah lama, terus kayak ada serbuk-serbuk apa segala macam. Jadi kayak walaupun airnya tuh gak berkualitas bagus, tampilannya tuh nggak eye-catching banget gitu. Makanya saya daripada pakai daun ketapang lebih milih pakai ekstra ketapang. Nah itu ekstra ketapang juga nanti saya kasih tahu nih tempat belinya di mana, yang di tempat biasa saya belanja. Nanti di deskripsi deh saya cantumin kontak personnya gitu teman-teman. Jadi sebenarnya tuh balik lagi ya, kalau kita cerita masalah rawatan harian itu sebenarnya nggak ribet. Standarnya itu kalau kalian nggak punya ekstra ketapang, nggak punya daun ketapang, nggak punya methylene blue atau eat bleach, ya udah kalian cuma perlu garam ikan 1 sendok kecil untuk 1 liter, biasanya kayak gitu. Atau misalnya kalian nggak suka nih pakai methylene blue, ya udah kalian pakai ketapang atau ekstra ketapang secukupnya, tambahin garam. Dan yang paling penting air ya, air, karena sifatnya barang-barang atau benda-benda yang tadi yang kita sebutin kayak mau methylene blue, mau ketapang, ekstra, garam, itu kan pelengkapnya gitu loh. Tapi inti dari sebenarnya adalah air, medianya. Jadi banyak dari kita yang terlalu ribet sama perintilan-perintilannya itu, ketapang lah, inilah itulah segala macam, tapi kita melupakan inti dari media kita melihara ikan ini apa gitu. Dia kan media hidupnya itu kan di air ya. Ya otomatis kalau kita pengen ikan kita sehat, ya kita mesti punya air yang kualitasnya bagus, yang artinya tuh pH-nya rendah, nggak tinggi, kandungan logamnya rendah, nggak tinggi, kayak gitu loh. Air yang bersih itu, apalagi ya kalau kita rutin nih setiap 3 hari sekali ganti air, ikan itu bakal cepet gede teman-teman, serius. Sama kayak ikan-ikan yang anak-anak ikan yang dilubukan itu kan saya suka gantiin ya airnya tuh sekalian bareng-bareng kalau lagi nguras. Kadang-kadang mereka tuh diganti di air lubukan tuh 3 hari sekali, kadang seminggu sekali itu udah saya ganti gitu loh. Karena balik lagi settingan kalau di sini kan ya sesuai dengan kepribadian, saya nggak suka ngelihat airnya yang kotor, jadi makanya saya sering ganti airnya gitu. Itu ikan cepat gede jadinya. Kalau untuk makanan ngaruh sebenarnya, tapi enggak. Saya lebih concern ke bagian air ya, karena ya sama kayak kita gini loh, misalnya kita nih hidup, kita tinggal di rumah, tapi rumah kita tuh kotor gitu loh. Kira-kira nyaman nggak sih kita tinggal di rumah? Pasti enggak. Terus apakah dengan tinggal di rumah yang kotor kita tuh bakal bisa sehat? Pasti enggak gitu kan. Nah itu makanya sama dengan ikan teman-teman. Jadi yang harus kita pikirkan dan kita kelola secara maksimal adalah air. Inti dari semuanya itu adalah air. Bagaimana kita memiliki air yang berkualitas sebagai wadah tinggalnya si ikan gitu loh. Jadi kalian kalau melihara ikan itu sebenarnya yang dipelihara itu adalah airnya teman-teman. Konsepnya itu sama dengan melihara ikan koi ya. Kalau orang-orang koi pasti ngerti itu, melihara koi pasti melihara air. Nah itu dia. Oke teman-teman, gitu aja dulu hari ini cerita-cerita singkat tentang settingan perawatan harian ya untuk ikan-ikan cupang di sini. Kalau nanti
nanti ada kurang jelas, kalian boleh DM di Instagram lah. Oke, deskripsinya nanti apa yang tempat belanja segala macam ada di bawah. Oke, bye.